Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, selamat datang di pembelajaran kedua kita di semester genap. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris lain, yaitu tentang factual report text. Apa sih factual report text dan bagaimana cara mengaplikasikannya? Dan kapan sih kita menggunakan teks jenis ini? Mari kita simak baik-baik. Factual report atau text factual report adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mendeskripsikan benda, hewan, fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial, dan lain sebagainya secara umum. Nah, factual report sendiri, factual itu artinya adalah fakta dan report adalah laporan. Sehingga teks ini umumnya diambil setelah kita melakukan sebuah observasi terhadap sebuah benda, hewan, atau fenomena lain. Kemudian baru kita membuat laporan berdasarkan fakta observasi yang terjadi di lapangan. Karena sifatnya factual report ini adalah ilmiah, biasanya factual report ini memang penuh dan syarat akan istilah-istilah ilmiah. Ngomongin soal teks nih ya, pasti tidak lepas dari yang namanya communicative purpose atau tujuan komunikatif. Tujuan komunikatif dari factual report ini adalah yang pertama bisa pakai to describe atau untuk menggambarkan titik-titik diisi dengan topik yang ingin dibahas, atau bisa jadi to inform the readers about atau untuk menginformasikan kepada pembaca tentang titik-titik diisi dengan topik yang ingin dibahas. Misalkan kita ingin membahas soal kucing. Bisa kita ketahui bahwa kucing ini ingin kita gambarkan. Kucing secara umum itu gimana sih? Maka tujuan komunikatifnya adalah to describe cat in general atau to inform the readers about cat. Bisa dipahami? Selanjutnya kita akan beralih ke struktur apa saja sih yang menyusun sebuah text factual report. Ada dua struktur pada factual report ini. Yang pertama namanya adalah general classification dan yang kedua adalah description. General classification merupakan bagian pembuka di mana penulis akan menjelaskan tentang klasifikasi umum dari topik yang ingin digambarkan. Bisa berisi definisi, bisa berisi latar belakang kenapa kita mengambil topik ini, dan bisa juga berisi tentang fakta-fakta umum yang umumnya diketahui oleh masyarakat luas. Selanjutnya adalah bagian description. Description sendiri artinya adalah deskripsi atau gambaran, sehingga pada bagian ini adalah bagian inti di mana si penulis akan mulai menggambarkan atau mendeskripsikan tentang topik yang ingin dibahas. Misalkan kayak tadi ya, semisal dia ingin menggambarkan tentang kucing, maka dia akan kemudian menggambarkan bagian-bagian tubuh kucing, misalkan dari matanya, telinganya, kemudian sifat-sifatnya atau kebiasaan-kebiasaannya, dan fakta ilmiah pendukung lainnya, misalkan di mana dia tinggal, makanannya apa saja, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan beralih ke language features atau unsur kebahasaan pada text factual report. Yang pertama, factual report karena berisi tentang hal ilmiah yang mana kejadiannya ini terjadi berulang kali, yang mana hal yang terjadi berulang kali itu harus menggunakan simple present tense yang ditandai dengan penggunaan verb 1 atau verb SES, maka otomatis factual report ini juga harus menggunakan simple present tense. Ingat-ingat ya, kejadian berulang, simple present tense. Kemudian, jika kalian ingin menjelaskan tentang ciri-ciri, misalkan ciri-ciri kucing yang tadi, maka biasanya kita akan menggunakan relating verbs, misalkan is, are, atau to be, bisa juga has, have, yang berarti memiliki, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan perilaku, misalkan kebiasaan-kebiasaan dari topik yang ingin kita bahas, maka kita bisa menggunakan action verb atau kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. Misalkan run, berlari, hold, menggenggam, eat, makan, grab, memegang, move, bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian, karena sifatnya adalah karya ilmiah factual report ini, maka jika kita menggunakan data yang bukan hasil dari milik kita wajib mencantumkan referensi atau sumber yang mana kita ambil datanya tersebut di bagian bawah dari factual report ini. Sekarang mari kita perhatikan contoh teks berikut ini. Di sini saya mengambil tema Fennec Fox atau rubah Fennec.
Rubah Phoenix ini sendiri adalah rubah kecil yang biasanya ditemukan di gurun Sahara atau semenanjung Sinai. Bisa kalian lihat di sini bahwa pada kalimat pertama sudah dijelaskan apa sih rubah Phoenix itu. Jadi biasanya memang di bagian general classification yang kita terangkan adalah definisi dan juga kenapa sih topik ini menarik untuk dibahas. Selanjutnya mari kita langsung menuju ke bagian kedua. Kalau yang tadi adalah general classification, maka struktur kedua adalah description yang merupakan bagian inti ya. Di bagian description ini bisa kita lihat dulu di kalimat pertama, the fur of fennec fox is straw colored. Bahwa warna dari rubah fennec ini adalah warna straw atau warna jerami, yang mana jerami biasanya identik dengan warna kuning, sehingga warna rubah fennec ini artinya warnanya kuning. Jadi di situ mulai mendeskripsikan, mulai menggambarkan, memberikan gambaran kepada pikiran pembaca tentang bagaimana sih cara membayangkan si rubah fennec ini. Jadi di bagian ini si penulis di paragraf kedua menjelaskan tentang ciri-ciri fisik dari si rubah fennec. Langsung kita loncat ke paragraf ketiga. The fennec fox is an omnivore. Rubah fennec ini adalah omnivora. Tahu ya omnivora? Jadi di paragraf ketiga ini si penulis mencoba menjelaskan tentang kebiasaan makan dari si rubah fennec ini. Kemudian yang terakhir di paragraf terakhir ada the fennec fox is distributed in the Sahara. Rubah fennec ini umumnya berada di Sahara, from Morocco and Mauritania to northern Niger to Egypt and the Sinai Peninsula. Dari Maroko dan Mauritania ke Nigeria bagian utara melalui Mesir dan semenanjung Sinai. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa di paragraf terakhir ini menggambarkan tentang habitat dari si rubah fennec. Bisa kita simpulkan bahwa pada factual report dari fennec fox ini yang bagian general classification berisi background atau latar belakang dan juga definisi. Selanjutnya di bagian deskripsi umumnya ada ciri-ciri, karakteristik fisik, kemudian sifat-sifat dan kebiasaan, dan bisa jadi menjelaskan tentang habitat. So for this week's assignment atau tugas untuk minggu ini, silakan dibaca sampel teks yang tadi, kemudian jawablah 5 pertanyaan berikut. I think that's all for today. Thank you very much for listening. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.